Maca Podcast, audio movie review. Sebenarnya kehidupan di penjara tuh gimana sih? Apa seorang yang sering kita bayangin? Atau malah penjara itu cuma tempat buat orang-orang berkuasa nunjukin taringnya? Nah, The Shawshank Redemption adalah sebuah film yang nyeritain tentang gimana kehidupan para narapidana di dalam penjara. Film ini dimulai dari cerita Andy Dufresne yang lagi duduk di mobilnya di depan rumah istrinya. Dia kelihatan mabuk sambil pegang pistol. Kayaknya dia galau banget tuh mikirin istrinya. Istrinya itu namanya Linda. Dan Linda ini ternyata selingkuh sama pemain golf profesional namanya Glenn. Dengan perasaan campur aduk, Andy dengerin radio sambil mikirin semua drama hidupnya. Nggak sadar kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi di sana pas dia masih di lokasi. Karena kejadian itu, Andy malah jadi tersangka pembunuhan Linda dan Glenn gara-gara cemburu. Jaksa bilang malam itu Andy bawa pistol sama beberapa peluru ke rumah Glenn. Kayaknya sih emang Andy itu niat buat ngebunuh mereka berdua. Meski begitu, Andy tuh ngaku kalau dia emang sempat kesana malam itu. Tapi Andy tuh bersikeras kalau dia nggak jadi ngebunuh dan langsung cabut tanpa ngelakuin apa-apa. Tapi sayangnya semua bukti udah terlanjur ngarah ke dia. Akhirnya Andy tuh kena hukuman penjara seumur hidup di Shawshank. Bahkan dia kena hukuman penjara tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Andy gak punya pilihan lain selain terima kenyataan pahit ini. Walaupun Andy terus bersikukuh kalau dia gak bersalah. Setelah beberapa waktu Andy menjalani masa hukumannya di penjara Shawshank, Andy mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Dia menyadari bahwa ada seorang narapidana bernama Red. Red ini terkenal bisa mendapatkan apa saja dari luar penjara. Suatu hari, pas lagi kerja di halaman penjara, Andy tuh ngedeketin Red. Dan tanpa banyak omong, dia langsung nanya ke Red, bisa gak sih Red bantuin dia dapetin sesuatu? Nah, pas Red tanya apa yang Andy mau, Andy dengan tenang menjawab kalau dia tuh pengen sebuah palu batu. Nah, ngedengerin permintaan Andy ini, tentu aja dong Red itu kaget dan dia juga jadi curiga. Mikir kalau Andy mungkin mau pakai palu itu buat kabur atau buat ngelakuin sesuatu yang berbahaya. Tapi Andy tuh berusaha menjelaskan kalau dia sebenarnya seorang pecinta geologi dan pengen pakai palu itu buat ngukir batu kecil jadi patung-patung mini. Dan itu merupakan hobinya yang udah dari lama banget sebelum dia masuk penjara tentunya. Walaupun awalnya Red itu masih ragu, akhirnya dia setuju buat nyariin palu itu setelah dia lihat ukurannya di katalog. Ternyata palu itu tuh kecil banget gitu. Jadi Red itu ngerasa, gak mungkin nih Andy pakai ini tuh buat kabur atau misalkan buat ngelakuin hal-hal berbahaya lainnya. Dan akhirnya Red pun percaya sama Andy. Akhirnya mereka berdua sepakat soal harga. Dan Andy membayar Red memakai beberapa rokok yang jadi semacam mata uang gitulah di penjara. Setelah palu itu berhasil diselundupkan ke penjara, Red pun memberikan palu itu ke Andy. Meski ada sedikit keraguan, Andy berhasil yakinin Red kalau palu itu cuma buat hobinya ngukir batu. Selama di penjara pun, Andy menjadi orang kepercayaan para polisi di penjara Shawshank karena reputasinya sebagai mantan wakil presiden di bank besar di Portland. Dengan otaknya yang cerdas dan keahliannya dalam urusan keuangan, Andy dimanfaatkan oleh para petugas penjara buat ngelakuin berbagai tindakan ilegal. Contohnya itu kayak korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Dia juga ngebantu para petugas buat lepas dari masalah pajak dan keuangan pribadi. Yang bikin para petugas tuh nganggap Andy tuh sebagai aset berharga. Karena itu Andy dapetin banyak hak istimewa dan juga privilege di penjara. Walaupun Andy ini tahu kalau dia cuma dimanfaatin, dia juga memanfaatkan situasi ini buat keuntungannya sendiri. Tapi di balik itu semua, Andy sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang bakal jadi jalan buat kebebasannya. Nah, di sini nih plot twist yang sebenarnya terjadi. Dari tadi tuh kita kan ngebahas tentang kehidupan Andy di penjara. Seakan-akan kan kita ngeliat bahwa Andy itu anak emas gitu dari para petugas di penjara. Jadi kita tuh seakan-akan ngeliat gimana Andy bekerja di dalam penjara.
Andy pun melakukan pekerjaannya itu ya dengan santai-santai saja, seakan-akan dia tuh nggak keberatan bahwa dia sedang dimanfaatkan. Tapi ternyata di balik kesibukannya menangani para petinggi kepolisian di penjara Shawshank, ada suatu taktik dan juga rencana yang, wah, bukan main cerdasnya. Kita tuh dari awal film sampai hampir di ending itu nggak pernah sama sekali diperlihatkan celah bahwa akan ada twist ini. Jadi kita tuh benar-benar gak kepikiran gitu kalau suatu saat Andy bakalan ngelakuin suatu hal gila. Karena ya kita tuh seolah-olah dibuat fokus aja gitu sama pekerjaannya Andy di penjara. Pas udah sampai di ending tuh langsung boom, wah surprise. Ternyata Andy tuh gak cuma pinter di masalah keuangan aja gitu. Tapi di otaknya tuh dia sibuk menyusun suatu rencana yang benar-benar out of the box. Dan gak nyangka kalau dia bakal senekat itu buat ngejalanin rencana ini. Dan taktik yang dia buat itu tuh setelah kita lihat prosesnya bukan yang susah atau taktik-taktik yang butuh perhitungan rumit gitu deh. Dia tuh ngebuat rencananya tuh seakan-akan kayak mudah dilakukan tapi brilian. Dan kita akan dibuat amazed sama rencananya dia di akhir film ini. Pokoknya film ini tuh menurutku cerdas banget. Apalagi Andy berhasil dalam menerapkan rencananya. Belum lagi, akting yang dibawakan oleh aktor yang memerankan Andy yaitu Tim Robbins berhasil membawa kita terbawa dalam alur di film ini. Sampai-sampai kita tuh sama sekali gak kepikiran kemungkinan lain di luar alur film yang disajikan. Andy merupakan sosok pribadi yang cool dalam melakukan segala hal. Dia itu tenang dan juga tidak panik, membuat kita gak kepikiran bahwa dia memikirkan strategi yang jenius di balik ketenangan itu. Film The Shawshank Redemption, sebuah film yang mendapatkan rating film tertinggi sepanjang masa di IMDb dengan alur yang dinamis. Tidak ada yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Plotnya juga jenius dan akting para pemain yang sangat realistis. Seolah-olah kita tuh dapat merasakan gitu gimana kehidupan di penjara. Kita juga jadi tahu kalau di penjara itu gak cuma narapidananya aja yang licik. Tapi justru para polisi dan juga petugas-petugas di penjara lebih licik dari yang kita pikirkan. Menurutku ini salah satu film yang emang bener-bener bagus. Gak heran film ini bisa mendapatkan rating tertinggi meskipun film ini dirilis 30 tahun yang lalu. Tapi belum ada nih yang bisa mengalahkan film ini di peringkat 1. Dari aku sendiri memberikan rating film ini 9,5 dari 10. Aku suka banget dengan film-film plot twist yang cerdas yang mampu bikin aku terpukau. Jadi aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk nonton film ini. Buat kalian yang udah pernah nonton, gimana sih pendapat kalian mengenai film The Shawshank Redemption? Boleh dong di-share di kolom komentar ya mengenai pendapat kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua!